Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faria. Saya dari kelas 12 IPS MIASI. Saya di sini akan menjelaskan pelajaran sosiologi yang diajarkan oleh Ibu Sylvia Agustina. Dan di bab 5 ini saya akan menerangkan tentang perencanaan program pemberdayaan komunitas. Dalam kasus di Indonesia ini banyak sekali anak pang dan pengamen cilik jalanan, khususnya di kota-kota besar yaitu Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Nah, di Bangkalan sekarang banyak juga sering saya temui. Ada banyak faktor yang membuat mereka berkeliaran di jalanan seperti itu, hingga terpaksa mencari nafkah menjadi pengamen jalanan. Faktor tersebut antara lain kemiskinan, kurangnya perhatian keluarga atau orang tua, lemahnya pengawasan orang tua, ketidakmampuan membiayai pendidikan atau putus sekolah, dan sebagainya. Berdasarkan fakta tersebut, kita bisa merancang suatu perencanaan sederhana untuk memberdayakan komunitas anak pang dan pengamen jalanan tersebut. Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan individu atau kelompok yang mempunyai tujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Contohnya pengamen cilik jalanan. Ada banyak faktor yang membuat mereka berkeliaran di jalanan seperti itu, hingga terpaksa mencari nafkah menjadi pengamen jalanan. Faktor tersebut antara lain kemiskinan, kurangnya perhatian keluarga, atau lemahnya pengawasan orang tua, ketidakmampuan membiayai pendidikan, dan sebagainya. Berdasarkan faktor tersebut, kita bisa merancang suatu perencanaan sederhana untuk memberdayakan komunitas pengamen jalanan tersebut. Contohnya anak pang. Perencanaan program pemberdayaan komunitas. Perlu selalu diingat bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang efektif harus melalui perencanaan program atau kegiatan yang baik. Pengertian perencanaan itu sendiri antara lain sebagai suatu proses pemilihan atau menghubung-hubungkan fakta, serta menggunakannya untuk menyusun asumsi yang diduga bakal terjadi di masa mendatang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Seperti contoh di gambar ini, merupakan perencanaan program pemberdayaan komunitas. Arti penting perencanaan program pemberdayaan komunitas. 1. Memberikan acuan dalam mempertimbangkan secara seksama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. 2. Tersedianya acuan tertulis yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. 3. Sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap adanya usul atau saran. 4. Memantapkan tujuan-tujuan yang ingin dan harus dicapai, yang perkembangannya dapat diukur dan dievaluasi. 5. Memberikan peringatan yang jelas terhadap pilihan. Ukuran perencanaan program pemberdayaan komunitas. 1. Analisis fakta dan keadaan. Perencanaan program yang baik harus mengungkapkan hasil analisis fakta dan keadaan yang lengkap, yang menyangkut sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, tersedianya sarana atau prasarana, dan dukungan kebijakan, keadaan sosial, keamanan, dan stabilitas politik. 2. Pemilihan masalah berlandaskan pada kebutuhan. Analisis fakta dan keadaan biasanya menghasilkan berbagai masalah, baik masalah yang sudah dirasakan maupun belum dirasakan masyarakat setempat. 3. Jelas dan menjamin kebutuhan. Perencanaan program harus dengan jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan keraguan-raguan atau salah pengertian dalam pelaksanaannya. Seperti contoh di video ini. Kemiskinan di daerah perkotaan seperti Jakarta. Kemiskinan merupakan masalah yang sudah dirasakan oleh masyarakat sebagai penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. 4. Merumuskan tujuan pemecahan masalah yang menjanjikan kepuasan. Tujuan yang ingin dicapai haruslah menjanjikan perbaikan kesejahteraan atau kepuasan masyarakat penerima manfaatnya. Jika tidak, program semacam itu tidak dapat menggerakkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya. 5. Menjaga keseimbangan.
Setiap perencanaan program harus mampu mencakup kepentingan sebagian besar masyarakat dan bukannya kepentingan sekelompok kecil masyarakat. Pekerjaan yang jelas. Masyarakat menerima manfaatnya, tujuan, waktu, dan tempat, metode yang akan digunakan, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terkait, termasuk tenaga sukarela, pembagian tugas dan kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap kelompok, personel, fasilitator, masyarakat, dan lain-lain. Ukuran-ukuran yang digunakan untuk evaluasi kegiatannya. 7. Proses berkelanjutan. Proses berkelanjutan itu meliputi perumusan masalah, pemecahan masalah, dan tindak lanjut dalam kegiatan yang berkelanjutan. 8. Merupakan proses belajar dan mengajar. Semua pihak yang terlibat dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlu dapat kesempatan belajar dan mengajar. Contoh proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan kegiatan pelaksanaan inti dari pendidikan dan kurikulum pada suatu lembaga pendidikan. 9. Merupakan proses koordinasi, perumusan masalah tujuan dan cara mencapai tujuan. Oleh sebab itu, pentingnya adanya koordinasi untuk menggerakkan semua pihak untuk berpartisipasi di dalamnya. Koordinasi juga sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan tanpa adanya koordinasi yang baik. Proses koordinasi, proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. 10. Memberikan kesempatan evaluasi proses dan hasil. Perencanaan program itu sendiri harus memuat dan memberi kesempatan untuk dapat dilaksanakannya evaluasi, baik evaluasi terhadap proses maupun hasilnya. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada tutur kata yang salah maupun penjelasan yang saya sampaikan dalam video ini. Kesan saya buat teman-teman dalam meraih kesuksesan tidak selalu mengandalkan bakat, tetapi memerlukan usaha, kerja keras, serta ketekunan. Teruntuk Ibu Selvi Agustina, tidak ada kata lain selain kata maaf dan terima kasih.